Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Saya selalu ingatkan ini semua teman-teman semuanya. Saya mengajak Anda semuanya itu untuk banyak berdoa sama Allah. Tenang aja, kita punya Allah. Jadi jangan ragu dengan kekuasaan Allah, jangan ragu dengan kekuatan Allah. Allah itu Maha Kuasa. Kalau hari ini Anda merasa terpuruk, kesulitan, ya sulit lunasin utang, ya ke Allah larinya. Gak ada cara lain. Yang WA ke saya nih, Pak, saya sudah nyerah, saya sudah stres, sudah bingung, sudah nggak tahu harus berbuat apa. Yang membuat kita stres itu, kadang-kadang kita lupa sama Allah. Kita lebih banyak berpikirnya daripada banyak berzikir. Sehingga yang terjadi apa? Kitanya stres sendiri. Kita mengandalkan pikiran. Stres itu ya selain dari banyaknya beban pikiran, beban masalah, beban hidup, juga karena kita lupa sama Allah, lupa berzikir sama Allah. Padahal ya, ketika ujian itu datang, masalah itu datang, kalau hati kita selalu ingat sama Allah, maka Allah akan mudahkan segalanya. Kalau di hati kita itu udah kuat nama Allah, artinya gini, Anda punya masalah nih, Anda tertekan, Anda diancam, belum bisa bayar utang, terus Anda katakan, Bismillah ya Allah. Anda katakan dalam hati, aku punya Allah. Bismillah ya Allah, aku punya Engkau ya Rabb. Aku punya Engkau yang Maha Kuasa ya Allah. Insya Allah kalau kata-kata itu kita tanamkan dalam hati, insya Allah semuanya akan ringan. Meskipun solusi belum kita dapatkan, tapi insya Allah masalah-masalah itu akan kita mudah melaluinya. Ada saja bimbingan dan petunjuk Allah. Itu kuncinya teman-teman semua. Jadi jangan putuskan hati kita untuk terus connect ke Allah, untuk terus bergantung sama Allah. Saya katakan teman-teman semuanya, ini sebelum materi nggak apa-apa ya untuk memotivasi. Saya katakan teman-teman semuanya, jangan terlalu memikirkan sesuatu hal yang di luar dari kendali kita. Jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu banyak mengeluh, jangan. Yang mengeluh kemudian kita takut, cemas, gelisah, lepaskan teman-teman semuanya. Lepaskan itu semuanya, gantilah dengan cara menjalani, menikmatin, kemudian disyukurin, dinikmatin, dijalani, disyukurin. Karena kita nggak bisa protes. Inti mau protes bagaimanapun dengan keadaan saat ini, mau menjerit bagaimanapun, itu nggak bisa. Karena semuanya itu sudah izin Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya selanjutnya ke depannya itu adalah perbaiki diri, banyak berdoa sama Allah, banyak minta ampun sama Allah, pikirannya diperbaikin, hatinya diperbaikin, yang tadinya nggak nerima harus nerima, belajar sabar, belajar ridho, itu kuncinya teman-teman. Jadi intinya jangan ngeluh, nikmati saja, jalani saja, syukuri saja. Insya Allah pasti Allah tahu yang terbaik. Meskipun Anda belum ketemu solusinya, tapi percaya deh, kalau hati kuat ke Allah, insya Allah pasti dibimbing sama Allah dan dikasih jalan sama Allah. Itu teman-teman semuanya. Jadi jangan stres lagi, tenang aja, santai aja, nikmatin saja. Insya Allah Allah akan membuka jalan untuk kita. Ya baik teman-teman semuanya, mohon maaf ya pembukaannya terlalu panjang ya, untuk memotivasi lah, karena saya juga kadang-kadang bingung, banyak banget yang WA ke saya itu terkait masalah utang, yang dia tuh ya stres, nggak tahu harus berbuat apa, kapan doanya terkabul, kapan hutangnya terkabul, udah capek, sudah letih, semuanya jadi satu. Ya saya paham betul deh, insya Allah saya paham betul, karena saya pernah ngalamin itu. Tapi gini teman-teman semuanya, ada hal yang penting harus dipahami. Ini langsung ke materi ya. Ada hal penting yang harus dipahami, bahwa Allah itu akan menolong, termasuk akan melunasi hutang kita, memudahkan rezeki kita, mengangkat derajat kita, kalau kita sudah siap menerima takdir itu sendiri. Hal terberat itu adalah menerima takdir, menerima kenyataan, menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Kita maunya pingin hutang lunas, berdoa sama Allah, Allah langsung lunaskan, tapi ternyata Allah belum kabulkan. Kita maunya punya uang banyak, punya segala macamnya, tapi Allah nggak. Kadang-kadang takdir itu bertentangan dengan logika kita. Apalagi ini yang WA ke saya itu yang terkait dia di hutang itu gara-gara ditipu. Wah itu nggak nerimanya luar biasa, takut, kemudian pokoknya bener-bener penuh dengan amarah terhadap orang yang nipu. Nah, jadi gini teman-teman semuanya, jangan lagi berfokus pada amalan, kalau saya katakan ya, jangan lagi fokus pada itu, tapi fokuslah bagaimana kita bisa menerima kondisi kita saat ini, bisa menerima kondisi yang Anda alami saat ini. Kalau hari ini Anda sedang terpuruk, sedang dihina, dicaci gara-gara nggak bisa berutang, nah belajarlah untuk menerima itu.
Makanya itu selalu saya katakan ya bahwa target awal kalau kita ingin keluar dari berbagai masalah adalah tenang. Nah, termasuk salah satu kalau Allah itu ingin mengangkat derajat kita, termasuk ingin menyelesaikan masalah kita, termasuk utang kita, itu salah satunya adalah hadirnya ketenangan dalam hati. Nah, tenang di situ membuktikan bahwa ujian itu tidak selamanya akan berakhir. Nah, itu termasuk salah satu tandanya. Apa tanda kita tenang? Tanda kita tenang itu adalah kita nggak mengeluh, kita nggak protes, kita nggak marah, kita nggak kita ikhlas, kita ridho nerima itu. Mungkin selama ini tadinya kita protes, kita nggak terima, kita marah, kita kecewa, kita buruk sangka sama Allah karena takdir yang Allah tetapkan sama kita itu benar-benar nggak mengenakan. Tapi berkah dari riyadhah kita, doa kita, amalan kita, akhirnya Allah pun hadirkan ketenangan itu. Yang tadinya kita marah jadi sabar, yang tadinya kita itu protes, artinya kita sekarang jadi ridho, jadi nerima. Nah, targetnya ketenangan teman-teman semuanya. Nah, makanya selalu saya sampaikan tanda-tanda Allah menolong, bahkan tanda-tanda tajabun akan datang, itu ada salah satunya ketenangan. Nah, target awal itu yang harus Anda lakukan adalah ketenangan dulu. Dan yang paling penting kalau kita benar-benar keluar dari masalah, termasuk menulis hutang, belajarlah untuk menerima ketetapan yang sudah Allah tetapkan kepada diri kita. Terima dulu masalahnya. Terima dulu dengan ikhlas, dengan sabar, dengan ridho, baru berdoa dengan Allah, meminta kepada Allah dengan apa? Banyak melakukan ketaatan kepada Allah, ibadah-ibadah kepada Allah. Itu harusnya, jadi bukan lagi fokus pada amalan. Kalau amalan banyak ya teman-teman, saya yakin deh, pasti teman-teman tuh udah banyak mengamalkan amalan sholawat di YouTube tuh banyak ya, guru-guru kita mengajarkan sholawat, istighfar, tahajud, pokoknya berbagai ibadah banyak. Nah, silakan amalkan itu, silakan lakukan itu, bahkan harus diamalkan itu lewat jalur lanjut. Tapi jangan lupa untuk juga menata mental kita, menata hati kita. Ada orang yang kuat di amalan tapi pikirannya nggak kuat, lemah. Dia berdoa sama Allah, tahajud, sholawat dan segala macamnya dia kuat, tapi pikirannya itu masih ada rasa takut, masih ada rasa cemas, masih ada rasa gelisah. Kalau keadaannya seperti itu, ganti rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, rasa kebingungan, ganti dengan apa? Syukuri, jalani, nikmati. Kalau Anda misalnya muncul rasa ketakutan, aduh gimana nih ya, aduh kebingungan, sudah tarik nafas, la haula wala quwata illa billah, ya Allah, aku lemah, aku nggak mampu. Nikmatin semuanya ya Allah, bahwa memang ini salahku, apapun yang terjadi insya Allah ini kebaikan. Nah, harusnya Anda lakukan itu. Udah jalani aja, hadapin semuanya. Berusahalah hati itu tidak protes, berusahalah hati itu menerima, berusahalah hati itu tidak marah, tidak kecewa atas ketetapan Allah, dan berbaik sangka bahwa insya Allah yang terjadi hari ini itu adalah kebaikan. Karena memang dibalik dari kesusahan yang kita alami saat ini itu ada kebahagiaan. Nah, makanya Anda fokusnya udah jangan lagi amalan tetap Anda kerjakan. Fokuslah Anda bagaimana melatih supaya tiap hari bersyukur. Ya, bangun tidur itu yang kita katakan setelah berdoa ya, bangun tidur tuh jangan langsung turun dari tempat tidur, tapi berdoa dulu sama Allah, bilang sama Allah, alhamdulillah ya Allah masih bisa bernapas, alhamdulillah ya Allah masih bisa berkumpul keluarga. Harusnya dilatih pikirannya supaya bersyukur, kemudian dia latih hatinya supaya nggak protes, nggak ngeluh. Dilatih hatinya supaya kita nerima keadaan ini. Berat memang, saya katakan memang berat untuk menerima takdir, apalagi kita sedang keadaan terpuruk, sedang keadaan diancam, dimaki. Kita sudah berjanji sama pihak penagih akan bayar tanggal sekian, gitu tanggal waktunya jatuh kita nggak bisa bayar. Ini jadi jadi mental kita jatuh, kita kebingungan, dianggapnya kita penipu, dianggapnya kita segala macam lah dengan omong-omongan gak enak. Nah, ini benar-benar memang membuat mental kita itu down. Tapi teman-teman semuanya, Anda jangan berlarut-larut berpikir ke sana. Jangan terlalu memaksakan berpikir di luar kendali. Kalau Anda memang sudah nggak mampu, katakan belum mampu bayar, tapi bukan Anda niat dalam hati itu nggak mau bayar, tapi memang karena kondisi saat ini Allah sedang menguji kita, belum ada duit, belum ada biaya untuk bayar hutang. Bukan kita nggak mau bayar, tapi memang belum ada duit. Nah, kalau sudah seperti itu teman-teman semuanya, ya sabar, terima, karena di balik itu Allah ingin menguji kita dengan kesabaran. Allah ingin memberikan pahala lewat kesabaran. Bisa jadi dengan itu semua nanti Allah akan mengangkat derajat kita. Yang ngasih duit kan Allah, yang ngasih rezeki itu Allah, yang buka jalan itu Allah, semuanya Allah, yang ngasih hutang itu Allah. Jadi jangan Anda berpikir karena status sosial Anda, misalnya seorang pedagang kecil, penghasilannya kecil, lantas Allah nggak bisa lunasin hutang. Jangan begitu berpikirnya.
Allah kuasa. Allah punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah kita. Allah punya banyak cara untuk menyelesaikan hutang kita. Sama sebaliknya, Allah punya banyak cara untuk membuat seseorang itu bangkrut, untuk membuat seseorang itu hancur, membuat seseorang itu terpuruk. Gampang tuh bagi Allah. Buktinya banyak tuh orang-orang kaya, orang-orang yang pengusaha-pengusaha tiba-tiba bisnisnya bangkrut dalam hitungan jam, dalam hitungan menit, bahkan lebih dari itu. Perusahaannya terbakar, tuh termasuk izin Allah untuk membangkrutkan, membuat orang terpuruk. Jadi kebalikannya juga mudah bagi Allah itu untuk membuat seorang itu diangkat derajatnya, diangkat karirnya, diangkat rezekinya, termasuk dilunasi hutangnya sama Allah. Banyak juga testimoni yang hutangnya lunas itu tanpa bayar, tanpa itu banyak. Jadi teman-teman semuanya percaya, insya Allah ditolong sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.